誰よりも優しくて強かった。最後まで。死の型映しよう。ギユさん、ギユさん、ギユさん。Halo kawan-kawanku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel The Tony. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat rohani dan sehat jasmani ya. Dan jangan lupa makan ya, karena itu adalah tindakan manusia yang sangat mulia sekali. Melanjutkan kembali anime Kimetsu no Yaiba season 4 episode 2 yang menceritakan masa kelam tentang Gyou Tomioka. Bagi kalian yang belum nonton anime satu ini, kalian dapat berkunjung di playlist pada channel ini ya. Dan inilah dia Kimetsu no Yaiba season 4. Setelah gagak pembawa pesan telah pergi, Yoshiro turun dari lantai 2 untuk menemui Tamayo karena khawatir terjadi sesuatu pada Tamayo. Sejak awal Yoshiro adalah iblis yang sudah dilatih Tamayo dan kini telah menjadi asistennya. Yoshiro mengajak Tamayo untuk berpindah karena tempat persembunyian mereka telah diketahui. Tamayo mengatakan kalau mereka memang akan pergi dari rumah itu, tapi sebelum pergi, Tamayo ingin menyelesaikan penelitian yang sudah lama dia lakukan. Tamayo menjelaskan bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya mereka berpindah tempat karena mereka akan pindah ke markas pasukan pemburu iblis. Giyu to hanashi o shite yatte kurenai darou ka? Scene berpindah di mana Tanjiro sedang duduk sambil membaca surat yang diberikan oleh Tuan Kagaya. Di mana surat tersebut tertulis permintaan Tuan Kagaya kepada Tanjiro untuk membujuk Gyou Tomioka, sang pilar air, agar mau ikut berpartisipasi dalam pelatihan Hashira. Dalam hal ini, Tanjiro juga harus sabar untuk membujuk Gyou yang selalu mengurung dirinya. Keesokan paginya, terlihat Tanjiro akan pergi untuk menemui Gyou. Namun sebelum itu, dia sempat meminta saran dari Aoi, bagaimana cara berbicara pada orang yang suka mengurung dirinya. Aoi juga tidak begitu paham cara memberikan semangat kepada orang seperti ini. Karena pada dasarnya, orang yang ingin menyendiri pasti lebih suka jika dirinya tidak diganggu oleh siapapun. Setelah mengetahui niat Tanjiro, Aoi hanya bisa membantu dengan memberikan nasi kepal untuk Tanjiro dan Gyou makan bersama. Sumimasen! Irasshaimasu ka? Tomioka-san! Setibanya di rumah Gyou, Tanjiro mencoba masuk dan menemuinya, serta menjelaskan bahwa semua orang sedang berlatih keras bersama para pilar. Tanjiro juga menjelaskan 7 hari lagi dia akan ikut pelatihan tersebut dan meminta persetujuan Gyou. Karena bagaimanapun, Gyou adalah orang pertama yang mengajari Tanjiro teknik pernapasan air. Karena Tanjiro tidak menguasai teknik pernapasan air, Gyou agak marah dan kecewa pada Tanjiro. Pada dasarnya, Gyou sangat ingin Tanjiro menjadi pilar air. Namun Tanjiro telah membuat pernapasan baru miliknya sendiri, yaitu pernapasan matahari. Gyou yang menginginkan Tanjiro menjadi pilar air karena dia menganggap bahwa saat ini tidak ada pilar air sama sekali. Tanjiro terkejut dan heran sambil bertanya, bukannya ente pilar air? Gyou pun menjawabnya bahwa dia bukanlah pilar air. Kemudian dia menyuruh Tanjiro untuk pergi. Dengan kesabarannya, Tanjiro selalu datang setiap hari untuk menemui Gyou, seakan menjadi hantu yang terus menghantuinya. Giyu-san, 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 ohayou gozaimasu. Giyu-san! Sampai pada akhirnya Gyou menyerah kepada Tanjiro dan berpikir apakah dengan dia menjelaskan semuanya maka Tanjiro tidak akan mengganggunya lagi. Gyou pun mengajak Tanjiro untuk pergi ke sebuah jembatan dan menceritakan semua hal tentang dirinya yang sampai saat ini masih menutup diri serta tidak menganggap dirinya sebagai seorang pilar air. Gyou mengatakan bahwa dirinya tidaklah lulus ujian akhir pemburu iblis di masa lalu. Dulu Gyou menjalani ujian bersama seorang anak laki-laki bernama Sabito. Gyou dan Sabito adalah teman baik pada masa itu karena mereka seumuran dan berlatih bersama serta sama-sama tidak memiliki keluarga lagi karena sudah dibantai oleh iblis. Pada ujian akhir, Sabito lah orang yang paling berjasa karena hampir membunuh semua iblis sendirian di gunung. Semua orang yang mengikuti ujian tersebut lulus kecuali Sabito sendiri. Sedangkan Gyou pada saat itu sedang terluka parah dan linglung akibat diserang iblis. Bahkan waktu itu Gyou juga diselamatkan oleh Sabito. Shinokata, Utsuyo! Setelah menyelamatkan Gyou, Sabito pergi menyelamatkan orang lain yang ditangkap oleh iblis.
Singkat cerita, Gyu pingsan dan berhasil bertahan selama 7 hari pada seleksi ujian akhir para pemburu iblis. Dirinya juga berhasil mendapatkan perawatan. Namun pada saat bangun, dia menyadari bahwa Sabito telah mati. Dan hal itu membuat Gyu merasa sedih dan marah kepada dirinya yang tidak mampu membunuh satu iblis pun pada saat itu, tapi dinyatakan lolos seleksi. Gyu juga mendapatkan gelar pilar yang diberikan Tuan Kagaya untuknya karena memang dia satu-satunya orang yang menguasai teknik pernapasan air. Gyu tidak pernah menganggap dirinya seorang pilar karena tidak sebanding dengan pilar lainnya. Karena merasa kecewa pada dirinya sendiri, Gyu menyuruh Tanjiro mencari pilar lain untuk melatihnya. Setelah mendengar semua cerita Gyu, Tanjiro terdiam dan terpaku karena memahami perasaan Gyu saat ini yang telah ditinggalkan oleh sahabat terbaiknya yang peduli dengannya, sehingga dia terus ingin menyendiri dan memiliki perasaan tidak pantas hidup. Tanjiro dapat memahami Gyu karena dia juga pernah di posisi yang sama dengan Gyu. Saat itu, Tanjiro bertarung bersama pilar api yaitu Rengoku. Waktu itu, Rengoku berhasil melindungi Tanjiro dan yang lainnya. Namun dia harus mengorbankan nyawanya saat melawan iblis bulan atas bernama Akasa. Melihat kematian Rengoku di depan matanya, Tanjiro juga sempat merasakan bahwa dirinya tidak pantas hidup karena tidak dapat melakukan apa-apa. Namun semangat Tanjiro bisa pulih karena diingatkan oleh Inosuke bahwa Rengoku menaruh harapannya kepada Tanjiro yang dapat mengalahkan Muzan suatu hari nanti. 生きていたら義勇さんと同じくらいの年を持っているんだな。痛いほどわかる。誰よりも優しくて強かった。最後まで。 Awalnya, Tanjiro tidak mengetahui cara untuk menyemangati Gyu, tapi karena teringat perkataan Inosuke, dia pun mencoba mengatakan hal yang sama kepada Gyu. Tanjiro menyuruh Gyu untuk meneruskan apa yang telah dipercayakan Sabito kepadanya. Seketika Gyu teringat perkataan Sabito, yang mana kala itu Sabito menampar Gyu karena memiliki pikiran yang negatif, yaitu jika mati adalah hal terbaik untuknya. Ternyata dulu Gyu sempat stres, kakaknya yang meninggal karena melindunginya dari iblis, tapi semua kesedihannya disemangati oleh Sabito pada waktu itu. Setelah mengingat kata-kata motivasi dari Sabito dan kakaknya, Gyu akhirnya telah sadar bahwa menyalahkan diri sendiri bukanlah keputusan yang benar. Saat Gyu mau meminta maaf kepada Tanjiro, Tanjiro malah mengajaknya lomba makan soba. 義勇さん、ざるそば早食い勝負しませんか。なんで Scene berpindah di mana Shinobu Kocho sedang menemui muridnya Kanao. Di sini Kanao meminta izin untuk pergi ke pelatihan Hashira serta meminta Shinobu Kocho untuk melatihnya setelah itu. Namun Kocho menjelaskan bahwa saat ini dia tidak bisa ikut serta dalam melatih para pemburu iblis junior karena ada hal yang harus dia lakukan. Sebelum Kanao pergi ke pelatihan, Kocho tiba-tiba saja ingin memberitahukan kepada Kanao tentang siapa iblis yang telah membunuh kakaknya yang bernama Kanae. カナエを殺した鬼について、その鬼の殺し方について話しておきましょう。